Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Firdalisnaini dengan NIM 4312101092. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Sebelum saya menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan, saya akan menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita kenal dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 3. Konsep CSR yang diimplementasikan dengan benar dapat membawa berbagai keunggulan kompetitif, seperti peningkatan akses ke modal dan pasar, peningkatan penjualan dan keuntungan, penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas dan kualitas, basis sumber daya manusia yang efisien, peningkatan citra merek dan reputasi, peningkatan pelanggan loyalitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan proses manajemen risiko. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab sosial pada perusahaan? Terhadap 4 jenis. Yang pertama adalah tanggung jawab lingkungan, seperti mengurangi polusi, menghemat energi, menggunakan bahan dan energi terbarukan, dan mengimbangi dampak negatif lingkungan dengan kegiatan seperti menanam pohon. Yang kedua, tanggung jawab etis, memperlakukan pemangku kepentingan secara adil, seperti menjaga privasi pelanggan, keragaman tenaga kerja, dan memberikan harga yang wajar kepada pemasok untuk input yang dibeli. Yang ketiga, tanggung jawab filantropi, membuat perubahan menjadi lebih baik di masyarakat, misalnya menyumbangkan pendidikan dan mendukung inisiatif kesehatan seperti donor darah. Dan yang terakhir ada tanggung jawab ekonomi, mencapai keseimbangan antara praktik etika, lingkungan, dan filantropi, misalnya dengan memodifikasi proses manufaktur untuk menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Kenapa perusahaan menerapkan adanya tanggung jawab sosial? Alasan yang pertama adalah membangun citra perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasinya dengan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Meningkatnya kesadaran publik mendorong lebih banyak orang untuk membeli produk perusahaan. Yang kedua, kepedulian yang lebih tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Banyak pengusaha yang mulai mengutamakan praktik etis dalam beroperasi. Misalnya, polusi dari proses manufaktur berdampak pada emisi gas dan pemanasan global, menyebabkan perubahan iklim dan bencana alam. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan eksternal. Melalui internet, publisitas oleh kelompok penekanan dapat lebih mudah mengumpulkan dana untuk mengkampanyekan agenda mereka dan mengatur boikot. Jika perusahaan beroperasi secara tidak etis, mereka dapat menjadi sasaran utama publisitas negatif. CSR juga mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi masalah di bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan. Sektor pendidikan merupakan sebuah investasi sosial yang strategis dan sangat menentukan bagi masa depan sebuah bangsa, khususnya dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul. Namun, tentu saja bukan persoalan yang mudah untuk mempersiapkan sebuah sistem pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga bisa diakses oleh semua strata sosial masyarakat Indonesia. Banyaknya perusahaan bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Dengan dana CSR yang wajib perusahaan alokasikan untuk masyarakat sekitar, bisa menjadi kekuatan luar biasa. Dengan catatan, setiap perusahaan tadi memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan masyarakat dan didukung juga oleh kualitas para pekerja sosial yang mengelolanya. Beberapa hal yang dapat dilakukan CSR, perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah untuk mendukung pendidikan masyarakat di Indonesia dengan cara bantuan dana pendidikan dan beasiswa. Bantuan pendidikan dan beasiswa serta kerja magang bagi pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pendidikan tinggi merupakan program rutin setiap tahun yang dijalankan beberapa perusahaan.
Dengan program ini diharapkan mereka dapat memadukan ilmu yang diperolehnya dengan pekerjaan yang terencana dan terkendali. Perusahaan telah membuka peluang dengan bantuan praktik kerja di kantor bagi siswa-siswa sekolah kejuruan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja, yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Tujuan bantuan pendidikan itu memberikan apresiasi bagi para pelajar berprestasi maupun tidak mampu, penghargaan untuk para pendidik yang memiliki dedikasi nyata bagi perkembangan pendidikan, dan membantu putra atau putri karyawan yang berpenghasilan sedikit. Dengan demikian, bantuan di masa pandemi itu diharapkan dapat memperkuat semangat para pelajar dan pendidik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Para pelajar yang menerima bantuan itu beragam, mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, sampai perguruan tinggi. Kalangan pendidik pun mencakup pengawas, kepala sekolah, dan guru. Selanjutnya yaitu bantuan perbaikan sarana dan prasarana belajar sekolah. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, CSR dapat melaksanakan pemberian bantuan renovasi sekolah. Renovasi merupakan kegiatan perbaikan atau rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, ruang penunjang seperti ruang pimpinan, ruang guru, UKS, tempat ibadah, toilet, dan gudang, rumah dinas, sarana lingkungan sekolah, perabot atau sarana sekolah. Dengan adanya bantuan renovasi sekolah ini, maka siswa, guru, dan elemen sekolah lainnya dapat melaksanakan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Kesulitan ekonomi di tengah krisis pandemi menjadi satu permasalahan tersendiri. Karena harus berjarak, belajar mengajar pun kini sulit dilakukan secara tatap muka dan harus dimediasi melalui perangkat teknologi seperti internet dan setidaknya smartphone. Bentuk pembelajaran seperti ini memerlukan biaya tambahan yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Bahkan terpaksa sampai mengalokasikan biaya kebutuhan pokok untuk membeli kuota internet. Bagi mereka yang memiliki akses, maka hal ini sama sekali tidak menjadi kendala. Bagi yang tidak, pandemi lalu menjelma menjadi gerbang baru bagi banyak anak menuju putus sekolah. Kebijakan bantuan kuota data internet ini diharapkan dapat membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi. Yang keempat yaitu bantuan penyediaan fasilitas belajar mengajar dan teknologi edukasi. Memberikan bantuan untuk meningkatkan minat baca dengan melakukan pengadaan perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan suatu perangkat digital yang berisikan berbagai konten, e-book, audiobook, dan berbagai video tentang Wonderful Indonesia yang dikemas dalam platform khusus. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Metode pelaksanaan belajar dari rumah salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Metode ini memerlukan peralatan pendukung, yaitu peralatan pembelajaran berbasis TIK. Bantuan tersebut antara lain menyediakan dan melengkapi sarana pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pembelajaran, meningkatkan mutu layanan pendidikan, mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM di semua jenjang sekolah. Dan yang terakhir, Gerakan Indonesia Mengajar. Bentuk program CSR yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah yang sudah ada adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru, baik dalam hal kapasitas, keahlian, maupun kesejahteraan yang selama ini seringkali dikeluhkan. Kesenjangan antara penyebaran dan kualitas di Indonesia terjadi karena adanya tantangan geografis, sosial, dan kultural. Menyadari betapa pentingnya penyediaan tenaga guru berkualitas di Indonesia, bantuan tersebut menyiapkan kader muda untuk terjun ke daerah-daerah terpencil guna membantu sekolah-sekolah yang mungkin memiliki kendala dalam jumlah pengajar. Gerakan ini diharapkan menjadi terobosan kreatif dalam upaya bersama menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Setelah adanya bantuan-bantuan yang disalurkan para penanggung jawab sosial perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, pasti akan mendapatkan respon yang baik. Berikut dampak positif yang diperoleh setelah menerima bantuan. Yang pertama bagi siswa. Setelah para siswa memanfaatkan dana tersebut berdampak psikologis. Siswa semakin senang, rajin, disiplin, percaya diri, waktu belajar lebih lama, mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah, dan lebih sehat.
serta prestasi akademik dan non-akademik meningkat, bahkan mereka ingin memperoleh pendidikan yang lebih baik dan tinggi. Lalu bagi guru, para guru merasa lebih nyaman dan bersemangat dalam proses pembelajaran karena kondisi murid yang menjadi lebih baik. Dan bagi para orang tua siswa penerima bantuan merasa senang dan bertambah semangat untuk bertanggung jawab kepada anaknya karena lama belajar anak-anak mereka bertambah, prestasi meningkat. Para orang tua merasa termotivasi untuk membantu sekolah dalam bentuk tenaga kegiatan gotong royong, karena sekolah sudah mengusahakan anaknya untuk memperoleh bantuan pendidikan. Para orang tua optimis anaknya dapat melanjutkan pendidikan lebih baik dan lebih tinggi. Dampak yang diperoleh perusahaan setelah memberikan bantuan. Perusahaan menyadari bahwa adanya CSR bermanfaat bagi meningkatnya reputasi perusahaan di mata publik, sebaik reputasi dalam komunitas bisnisnya sehingga dapat menarik modal dari rekan bisnis perdagangan yang baru. Dengan memberikan dukungan dan menjadi sponsorship terhadap acara dan program pendidikan dapat menjadi tiket dan investasi bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar, termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Sekian penjelasan saya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan khususnya dalam bidang pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.